Nabila dengan NIM 240101070137. Hari ini kalian akan mendengarkan kisah dari saya tentang sahabat Nabi yang sangat cerdas dan pemberani, yaitu Zaid bin Sabit. Kalian akan mendengarkan kisahnya yang luar biasa dalam menuliskan ayat Al-Quran dan membantu Rasulullah SAW. Yuk kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak video berikut ini. Di kota Madinah yang penuh kebahagiaan, hiduplah seorang anak muda yang cerdas, rajin, dan mencintai Al-Quran. Namanya Zaid bin Sabit. Sejak kecil, Zaid sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menghafal dan memahami ayat-ayat Allah. Sementara anak-anak lain bermain di kebun kurma, Zaid lebih memilih untuk duduk di dekat masjid untuk mengulang hafalan dan membantu para sahabat lainnya belajar membaca. Zaid tidak hanya pandai menghafal, tetapi ia juga terkenal dengan kejujurannya dan ketelitiannya. Ketika Rasulullah SAW mendengar tentang kecerdasannya, beliau memanggil Zaid dan menguji hafalannya. Dengan suara yang lembut dan penuh kehormatan, Zaid membaca ayat demi ayat tanpa salah sedikit pun. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, "Zaid, engkau adalah pemuda yang sangat cerdas. Aku membutuhkanmu untuk tugas yang sangat penting." Mulai hari itu, Zaid menjadi salah satu penulis wahyu. Setiap kali wahyu turun, Zaid segera mengambil alat tulisnya di pelepah kurma, tulang, atau kulit. Baginya, menulis wahyu bukan sekedar tugas, tetapi itu adalah kehormatan terbesar. Tak hanya itu, Zaid juga belajar bahasa lain seperti bahasa Suryani dan bahasa Ibrani. Hanya dalam waktu 17 hari loh. Ia mempelajarinya agar bisa membantu Nabi SAW untuk menulis dan membaca surat dari bangsa lain. Betapa luar biasanya ya dalam semangat belajarnya. Kemudian waktu terus berjalan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadi perang Yamamah dan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Para sahabat mulai khawatir, bagaimana jika tidak ada lagi orang yang hafal seluruh Al-Quran, dan bagaimana generasi selanjutnya akan mempelajarinya. Maka Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memanggil Zaid. "Wahai Zaid," kata Umar, "engkau masih muda, ingatanmu masih kuat, dan engkau dahulu menulis wahyu. Engkau adalah orang yang paling tepat untuk memimpin pengumpulan Al-Quran." Mendengar tugas sebesar itu, Zaid merasa berat. "Demi Allah, jika kalian memintaku untuk memindahkan gunung, itu terasa lebih ringan dari tugas ini," kata Zaid. Tapi Zaid tahu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Zaid menerimanya. Setiap hari, Zaid berjalan dari rumah ke rumah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari para sahabat, dari hafalan mereka, dan dari lembaran tulisan mereka. Betapa telitinya Zaid menjaga keaslian kalamullah. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Zaid berhasil menyusun mushaf Al-Quran pertama yang lengkap dan benar. Anak-anak yang saya sayangi, dari kisah Zaid bin Sabit, kita belajar banyak nilai yang sangat penting untuk akidah dan akhlak kita. Yang pertama, semangat dalam menuntut ilmu. Zaid menunjukkan bahwa belajar itu penting dan harus terus dilakukan supaya kita bisa membantu sesama dan membela kebenaran. Yang kedua, kejujuran dan tanggung jawab. Sebagai penulis wahyu, Zaid menjaga keaslian Al-Quran dengan hati-hati. Ini mengajarkan kita untuk selalu jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal, terutama dalam belajar dan beribadah. Yang ketiga, keberanian dan kesungguhan dalam membela agama Allah. Seperti Zaid ikut berperang bersama Nabi. Nah, kita bisa contoh sikap ini dengan berani berkata benar, membantu teman,
dan juga berani berbuat kebaikan di rumah, di sekolah, ataupun di masjid. Keempat, rendah hati. Meskipun Zaid bin Sabit sangat pintar dan penting, Zaid selalu menghormati Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Kita harus juga saling menghormati dan tidak sombong. Di kelas, kita harus saling bersikap rajin belajar, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, dan membantu teman yang sedang kesulitan. Saat di rumah, kita bisa berusaha jujur dan bertanggung jawab, seperti membereskan mainan sendiri dan membantu orang tua. Saat di sekolah atau di masjid, kita bisa mengajak teman-teman kita untuk sholat berjamaah dan membaca Al-Quran bersama-sama. Anak-anak yang soleh dan soleha, setiap kali habis kita membaca Al-Quran, pasti kita membaca doa khatmil Al-Quran kan? Nah, yuk kita sama-sama membaca doa bersama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membaca siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang saya sayangi, Zaid bin Sabit dikenang sebagai sang penghafal dan penjaga Al-Quran, pemuda yang tulus, cerdas, dan penuh amanah. Ia tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi ia juga merawat, menjaga, dan memastikan seluruh umat Islam dapat membacanya sampai hari kiamat. Semoga kita bisa mencontoh nilai-nilai baik dari beliau dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masjid. Ayo kita belajar Al-Quran, bersikap jujur, tanggung jawab, dan berani berbuat kebaikan. Dengan begitu, kita akan menjadi generasi Islam yang hebat dan cerdas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.